sudah belajar tentang makna surat An-Nas dan surat Al-Asr. Nah, kita hari ini berdoa dulu ya, biar dapat berkah dari Allah. Ya, kita berdoa dimulai dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo Gera, silakan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar yaitu tentang isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Kemarin kita sudah belajar tentang makna. Apa itu makna An-Nas? Manusia. Maknanya manusia. Al-Asr? Masa. Ya. Sekarang Ustazah bacakan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, melalui kebiasaan sehari-hari peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kedua, melalui membaca berbagai sumber belajar informasi dan diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan An-Nas dan Al-Asr. Yang ketiga, melalui membaca berbagai tafsir dan Al-Quran dan sumber informasi belajar diskusi kelompok peserta didik mampu mengartikan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran, surat An-Nas dan surat Al-Asr. Melalui pendekatan saintifik membaca berbagai sumber informasi, metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis kaitan, pemahaman, dan keimanan terhadap surat An-Nas dan surat Al-Asr. Yang kelima, melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi serta tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr dengan baik dan benar. Yang keenam, melalui metode drill dan demonstrasi, peserta didik mampu membaca surat An-Nas dan surat Al-Asr dengan baik dan benar, serta mendemonstrasikan isi kandungan dengan benar dan lancar. Ya, baiklah anak-anak. Siapa yang tahu apa itu isi kandungan surat An-Nas? Ya, Gera, coba apa itu? Coba dilihat di bukunya dilihat. Apa itu? Ya. Selalu
dimanapun kita berada. Ya, selanjutnya yang kedua, ya Raina dibaca. Selalu ingat kepada Allah setiap saat dan dimanapun kita berada. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan pengetahuan. Ya, Sinju dibaca yang ketiga, Sinju. Ya, Jidan baca Jidan. Yang D Jidan, D. Selalu berusaha menghindari bersentuhan pada kekerasan. Ya, coba ini Perus. Dibaca Perus. E. Ya, di sini diisi kandungan surat An-Nas, yaitu ayat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang B, selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasa manusia. Selanjutnya, yang C, selalu ingat hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang D, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan. Yang E, bisikan-bisikan kejelekan itu terjadi di hati manusia. Yang F, bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Nah, itu dari surat An-Nas dan surat. Sekarang surat Al-Asr. Coba surat Al-Asr, Gerald. Ini kandungannya surat Al-Asr. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Ya, yang B coba Saki. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal saleh. Ya, coba Rara, C. Ya, Raina. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesesatan. Ini tadi ya, isi kandungan surat An-Nas yaitu selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Yang kedua itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan penguasanya manusia. Yang ketiga itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kita ke dalam perbuatan jelek gitu ya. Yang kelima, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di dalam dada manusia. Was dibisikin. Udah kamu tuh gitu ya. Nah, kamu dia ngomongin kamu. Akhirnya di luar kita berantem. Bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan dari jin dan manusia. Jadi ada manusia yang selalu membisikkan keburukan kepada kita. Ada juga yang berbentuk jin itu yang tidak terlihat. Nah, yang selanjutnya yaitu surat Al-Asr ya, Al-Asr. Al-Asr tadi itu isi kandungannya yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Jadi yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal saleh. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak beramal saleh berarti kita merugi. Yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran.
Jadi kalau kita dinasihatin orang itu berarti kita bersyukur. Orang masih mau mengingatkan kita dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dalam kesabaran juga kita harus dinasihati sabar. Ketika kita mendapat musibah, orang menasihati kita sabar ya. Terus orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Siapa yang mau beruntung? Saya. Orang yang beruntung adalah orang yang saling menasihati, beramal soleh, ya, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah selanjutnya akan Ustazah bagikan LKPD-nya ya, salih-salihan. Nah, yang paling rapi. Kerjasama ya. Kerjasama. Kok lagi sih? Bensin. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ayo, dimulai dari sekarang. Ayo barengan kerjasama. Ya kerjasama, jangan sendiri-sendiri. Ayo barengan terus gantian. Ayo gantian. Ya, gantian nulisnya barengan. Barengan. Ayo, barengan gantian.
Siapa yang sudah? Belum.
Ya, bisa. Orang yang berbeda agama dari Islam. Orang yang merugi adalah orang yang tidak punya suami. Orang yang merugi adalah orang yang tidak suami. Orang yang merugi adalah orang yang tidak suami. Di dalam kesabaran, orang yang berangkur adalah orang yang beriman. Ya, semuanya. Ya, anak-anak, karena kita tarik kesimpulan dari surat An-Nas dan surat Al-Asr tadi ya, bahwa isi kandungan surat An-Nas adalah yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang kedua itu selalu ingat hanya Allah saja yang merupakan penguasanya manusia. Yang ketiga itu selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Yang keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan setan yang mengajak kepada kejelekan. Yang kelima, bisikan-bisikan kejahatan itu berada di dalam dada manusia atau hati ya, hati manusia. Terus bisikan-bisikan itu berasal dari jin dan manusia. Jadi manusia itu ada yang membisikkan kejahatan, ada juga yang berbuat baik yang mengajak ke dalam kebaikan. Sekarang selanjutnya yaitu isi kandungan surat An-Nas. Al-Asr ya, Al-Asr. Al-Asr itu artinya kan manusia, manusia waktu ya. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Asr yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal salih. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Nah, sekarang orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Siapa yang beruntung? Saya. Kita menjadi orang yang beruntung yaitu yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran kita telah selesai. Kita tutup dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa.